Halo saudara-saudara semuanya. Ya, selamat bertemu dengan saya. Saya adalah seorang penginjil. Nah, saya di sini menamakan diri saya Anonymous. Karena bagi saya yang terpenting adalah bukan diri saya, tetapi Tuhan yang saya layani. Saudara-saudara, kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna sekali, saudara-saudara. Tidak ada semacam cacat ataupun kotoran-kotorannya, tetapi saudara-saudara, suatu hari manusia ini melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah. Allah berfirman supaya manusia ini jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi saudara-saudara, manusia ini melanggar. Manusia ini gak mau nurut perintahnya Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Allah begitu murka kepada manusia, dan kemudian manusia dikutuk sama Tuhan. Ular pun yang menggoda Adam dan Hawa dikutuk. Dan bukan hanya itu saja, saudara, ada hal yang lebih penting lagi. Hubungan manusia dengan Allah putus, saudara-saudara. Bayangkan saja ketika seorang pasangan yang baru anget-angetnya pacaran tiba-tiba putus. Dan hati Allah itu sangat sedih sekali, saudara-saudara. Manusia yang sudah diciptakan olehnya, yang sempurna itu, saudara-saudara, kok tega-teganya melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah. Maka sangat sedih sekali. Dan itu membuat hubungan kita dengan Allah menjadi rusak, saudara-saudara. Buat hubungan kita menjadi Allah itu seperti orang yang putus pacar, saudara-saudara. Bayangkan, hanya untuk menyapa aja itu udah rasanya kesel banget. Kalau orang lagi bermusuhan, saudara-saudara, kenapa hubungan kita dengan Allah menjadi putus? Karena dosa yang menghalangi kita. Di dunia ini banyak sekali agama-agama, dan mereka mengajarkan bahwa supaya kamu bisa masuk surga, kamu harus rajin ibadah, kamu harus banyak beramal, membantu orang, dan sebagainya. Banyak sekali tuntutan-tuntutannya, dan kemudian dia akan ditimbang pada saat hari penghakiman datang atau hari kiamat datang. Itu akan ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Itu akan diperhitungkan, dan ketika kita punya yang baik lebih banyak dibandingkan yang buruk, kita akan masuk surga. Dan juga sebaliknya, ketika yang buruk itu lebih banyak, maka kita akan masuk neraka. Tetapi saudara-saudara, apakah perbuatan baik kita itu bisa berkenan di hati Allah, sedangkan relasi kita dengan Allah aja putus? Nah, jadi saudara-saudara, yang paling penting bukanlah perbuatan baik itu, tetapi relasi kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Kita perlu dulu mendamaikan diri kita ini dengan Tuhan. Ya, gimana sih caranya kita mendamaikan diri dengan Tuhan? Tuhan itu maunya mendamaikan diri dengan orang yang benar-benar suci sekali, tanpa cacat, dan benar-benar gak punya dosa. Alkitab mencatat, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Di Matius pasal 5 ayat 48. Bisa buka Alkitab, saudara, dan ya renungkan.
Allah menuntut kesempurnaan, kesucian yang sempurna. Pengen saudara-saudara, sempurna yang dimaksud di sini adalah tanpa dosa, tak pernah berbuat dosa, berbuat salah sekalipun. Tapi faktanya tidak mungkin, saudara-saudara. Sejak kecil, sejak kita lahir, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sudah bisa berbuat dosa sejak kecil tanpa diajarin pun sudah bisa berbuat dosa. Dan ya, karena saya ada sebuah peribahasa yang berkata, karena adalah titik rusak sebelaga, seperti itulah dosa. Sedikit saja itu akan membuat hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Saudara, tak mungkin pula kita akan berhubungan dengan Allah dengan kondisi kita ini yang rusak parah, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, manusia sudah tidak punya pengharapan lagi untuk berhubungan dengan yang maha kuasa itu, saudara-saudara. Untuk berhubungan dengan yang esa itu, saudara-saudara. Manusia sudah tidak punya harapan, tidak punya kemampuan lagi, saudara-saudara, karena hati manusia itu selalu condong untuk berbuat dosa. Tak bisa lagi kita menghadap Allah yang maha suci. Tetapi kalau kita lihat rahmat Allah begitu besar, ketika Tuhan ingin memusnahkan dunia, Dia memberikan kasih karunia kepada seseorang yang sebenarnya juga tak begitu layak amat, saudara-saudara. Itu Nuh. Kita lihat di sini bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia pengen kita semua itu diampuni. Tapi saudara-saudara, Dia pun tidak mungkin melanggar apa yang menjadi hukumnya sendiri. Dia adalah Allah yang adil, yang akan membalas perbuatan setiap orang. Kalau dia berbuat baik, Allah akan membalas dengan hal yang baik. Dan ketika seseorang itu berbuat jahat, maka Allah akan membalaskan itu dengan suatu hukuman, yaitu hukuman maut, kematian kekal di dalam neraka, saudara-saudara. Dan ya, akhirnya saudara-saudara, kita sudah tidak ada harapan lagi. Kita sudah tidak punya harapan untuk bisa kembali kepada Allah. Kita ini seperti orang yang terlantung-lantung, saudara. Tapi Allah begitu mengasihi kita, sehingga ya berinisiatif, saudara-saudara. Ya berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia tanpa melanggar keadilannya, tanpa melanggar sifat Allah yang tidak konsisten dengan hukumnya. Allah itu selalu konsisten dengan hukumnya, yaitu Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia juga mengasihi seseorang manusia walaupun amat berdosa. Akhirnya Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus atau Yeshua, untuk turun ke bumi menjadi manusia dan Allah. Dialah nanti yang akan mendamaikan kita dengan Allah, saudara-saudara, karena semua dosa kita dihapus oleh Yesus, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang disucikan bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita berbuat baik. Kita menjadi suci karena
disucikan oleh Yesus Kristus. Ketika kita disucikan, maka kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Saudara-saudara, kita punya pengharapan lagi, pengharapan yang awalnya sudah nothing, sudah gak ada lagi, saudara-saudara, kini menjadi terbuka lagi. Pengharapan itu ada lagi, saudara-saudara. Yesus Kristus telah mendamaikan diri kita dengan Allah, saudara-saudara. Kita sekarang gak perlu marah-marah lagi dengan Allah. Hubungan yang semula putus menjadi terjalin kembali, saudara-saudara. Maukah Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, Sang Khalik? Ketika kita mempunyai hubungan dengan Sang Khalik, Dia akan mengakui kita sebagai umatnya, dan ketika penghakiman nanti kita akan berada bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Maukah itu, saudara? Yesus Kristus membawa pengharapan yang baru bagi dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang tidak bisa bertemu kembali dengan Allah, kini bisa ketemu kembali dengan Allah karena kematian Yesus di atas kayu salib menebus semua dosa kita. Yesus manusia yang suci, Dia adalah Allah sendiri, turun ke dalam dunia yang menggantikan status kita orang berdosa menjadi tidak berdosa, saudara-saudara. Maukah saudara menerima itu? Maukah saudara dipulihkan hubungan saudara dengan Allah, dengan yang sah itu, dengan yang maha kuasa itu? Maukah saudara-saudara? Ya, caranya adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita bisa berhubungan kembali dengan Allah, supaya kita bisa berhubungan lagi dengan doa. Saudara, tidak perlu takut-takut lagi menghadap Allah, karena kita sudah disucikan. Kita sudah memenuhi tuntutan Allah yang benar-benar harus suci. Kita bisa berhubungan lagi dengan Allah, dan tentu kita akan diakui sebagai umatnya. Tentu kita melakukan kesalahan itu bukanlah tanpa pamrih. Kita melakukan kesalahan itu bukan seperti orang yang mengharapkan pamrih surga, melainkan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Maukah saudara-saudara mengalami damai sejahtera yang sejati di dalam Tuhan? Terimalah Yesus, imani Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara. Hidupmu akan menjadi lebih baik, saudara-saudara. Hidupmu akan dibebaskan dari dosa, sehingga engkau bisa berhubungan dengan Allah melalui doa. Kalau mau, saudara-saudara, saya tuntun saudara-saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, saya ini orang berdosa, Tuhan. Saya menyadari itu semua. Dan Tuhan, kini Tuhan, aku mau menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, ampuni Tuhan semua dosa dan pelanggaranku ini, Tuhan. Aku yang tidak percaya ini, Tuhan. Kini aku mau percaya kepada Engkau, Yesus. Dan aku mau menjadi anak-Mu, Tuhan. Terimalah ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus, Juru Selamatku. Amin ya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara butuh bimbingan lebih lanjut, bisa komen
bawah ini bisa komen saudara-saudara. Gak perlu takut sama, mungkin kalau saudara-saudara ikut Tuhan nanti saudara-saudara akan dikucilkan. Gak usah takut, saya percaya ketika saudara-saudara ikut Tuhan, Dia akan memelihara saudara, akan melindungi saudara. Jangan takut, kalau Tuhan memberikan damai sejahtera yang sejati. Kalau mau dibimbing, butuh bimbingan, bisa komen di bawah. Terima kasih.